Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, tidak panjang lebar, dan mari kita ikuti bersama dialog pada siang hari ini. Dialog lintas iman, duel nalar, Al-Quran versus Bible. Dan kita sambut yang meriah, narasumber yang hebat pada hari ini. Beliau, Yonatan Nandar, penegas fakta. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah, dipersilahkan untuk bisa maju ke depan. Dan selanjutnya ada Ardiansyah, Paradok Breaker, untuk bisa maju ke depan, perspektif Islam. Serta hari ini versus oleh perspektif Kristen yang sangat luar biasa. Sugeng rawuh, selamat datang. Beliau Samuel Siahan Destroyer, untuk bisa hadir hari ini. Selamat datang, boleh kita tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya ada Rudy Hanes, sang debater yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Kita beri aplaus yang meriah untuk para narasumber yang hebat pada siang hari ini. Selamat datang para narasumber yang hebat pada hari ini. Tentu hari ini kita dapat hadir bersama Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir di sini, yang sangat luar biasa. Tentu Bapak Ibu tamu undangan sudah tidak sabar apa yang nantinya akan disampaikan, pasti akan bisa memberikan dampak yang positif, dampak yang kita akan ikuti bersama nantinya. Dan kita sambut narasumber yang hebat pada siang hari ini. Beliau Paulus Edi Prayitno, boleh beri tepuk tangan yang meriah. Dan selamat siang kepada para narasumber, dan selamat siang kepada moderator. Dan acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya oleh moderator kepada beliau Paulus Edi Prayitno, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada siang hari ini, dan waktu yang dinanti-nantikan. Persiapannya ini sudah lama, ini 1 bulan lebih kita bisa bertemu dengan sang debaters. Ini teman lama ini. Kita sudah debat dengan Pak Rudi ini udah mulai tahun 2000 dengan saya itu. Alhamdulillah. Dan si Nandar, siapa yang nggak pernah tahu Bang Nandar ini. Dan juga Mas Ardiansyah. Kalau Mas Ardiansyah ini dari Yayasan APII-nya Bang Zuma. Siapa yang tidak kenal dengan Bang Zuma? Ini sekretarisnya. Kemudian, nah ini Mas Samuel ya. Ketawa-ketawa, senyum-senyum, tapi senyumnya maut ini, hati-hati. Tapi ini persiapannya kok jomplang ya. Ini bukunya banyak, ini nggak ada buku ini. Kayaknya lebih siap di kanan ini. Oh bener, tapi insya Allah nanti ya kita saksikan saja. Jadi saya bacakan pembukaan tadi. Kemudian saya ingin perkenalan masing-masing narasumber. Saya kasih waktu 10 menit. Mana dulu, kanan atau kiri? Silakan. Monggo dari Mas Samuel. Cek. Oke. Salam kenal semuanya, para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, semua teman-teman di sini. Saya Samuel Siahaan, saya mahasiswa dari lulusan dari Trisakti, jurusan Desain Produk Industri, dan saya juga seorang pendeta yang diangkat di suatu sinode GIAE atau Gereja Yesus Elohim atau Allah Esa ya. Saya juga pekerja seni, terutama di bidang musik yang cukup lama, lebih dari 15 tahun bekerja di dalam negeri dan di luar negeri, dan baru pulang dari Hong Kong kemarin 3 bulan lalu. Tapi juga sembari menginjil juga di luar, karena kerja saya itu cuma 3 jam. Kalau ada kerjaan lain secara profesional dan dibayar di luar daripada visa kerja, saya dideportasi gitu. Nah sekarang ini sepertinya ini debat saya kedua bersama Tauhid ya. Dulu Pak di Edi Jogja. ya. Dulu di Jogja bersama teman saya Reven Setiawan dan melawan Ustadz Rizky ya, dan rekannya. Jadi sekarang ini saya juga aktif di medsos seperti TikTok, dalam penginjilan, juga dalam pengajaran, terutama sekarang lebih fokus di dalam ruang lingkup kekristenan saja, pengajaran tentang Alkitab secara tekstual dan secara umum, bukan dari denom tertentu, tetapi secara Alkitabiah saja. Selain daripada bekerja sehari-hari menjalankan usaha, saya juga sudah menikah, memiliki 2 orang anak. Saya rasa itu saja dari saya, cukup jelas ya teman-teman ya. Terima kasih. Dilanjut Bang Rudi. Tes. Ya. Selamat siang kepada hadirin semua ya. Kalau kami nyebutnya shalom ya. Nanti Nandar pandai memanjang-manjang itu ya Nandar. Ya, terima kasih atas kehadirannya semua.
perkenalkan nama saya Rudi Yohanes ya. Kalau marganya Huta Galung ya, Huta Galung. Sorry maaf saya agak flu dan agak batuk dikit karena sebenarnya batuknya belum ada, flu-nya masih ada dari Pekanbaru hujan. Jadi kena hujan sampai sini ya inilah ya. Gak apa-apa. Ya. Saya lulusan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2000. Dan sekarang ngambil juga hukum. Doakan bulan 10 ini saya lulus, sidang skripsinya bulan 7, bulan 10 wisuda. Jadi nanti gelarnya ada 2 ST, SH. Didoakan saja. Nah, diskusi seperti ini dulu sudah pernah saya lakukan waktu itu dengan Pak Ustadz Mokoginta almarhum di Pekanbaru tahun 2010. Kemudian tahun 2011 waktu itu dengan saya lupa namanya, beliau berdua ya, 2 lawan 1 waktu itu. Dan 2011 itu 2 kali saya melakukan dialog dan diskusi. Nah, kalau sekarang saya hadir di Surabaya ini, kemarin dihubungi Gus Imron. Gus Imron ini sudah lama saya kenal dari tahun 2020. Waktu itu beliau membuka, ya ini Geraha Mualaf ya, ini Tauhid ya, Geraha Mualaf. Beliau membuka Geraha Mualaf dan ada medianya di dunia maya. Kemudian beliau ngajak saya, Mas, ayo kita mainkan Geraha Mualaf gitu ya, maksudnya mainkan, kita majukan, kita apakan. Waktu itu, oke Gus, mainkan. Masuklah saya ke situ sebagai pemateri dan waktu itu meledak-meletup. Ya, saya ingat sekali itu tahun 2000-an ya, ramai penonton segala macam ya, dan situlah debat bermartabat. Kenapa? Ada aturan main, rule-nya ada. Kemudian itu dicontoh oleh banyak grup-grup lain ya. Cuman yang saya lihat yang paling bermartabat ya di Geraha Mualaf itu ya. Itulah yang bisa saya perkenalkan. Nah, kalau kehadiran saya di sini, saya bukan seorang pendeta, bukan seorang apologet, tapi pendebat. Jadi pendebatnya bukan hanya kepada teman-teman muslim, sesama Kristen pun saya debat. Namanya pendebat, kan gitu. Salah-salah cakap di debat, ya kan. Jadi terkadang orang-orang dunia maya pun yang baik yang Kristen kadang kurang senang kepada saya, itu hal yang wajar. Karena saya iya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari setan. Saya nggak mau ke kiri, nggak mau ke kanan ya, lurus saja. Itulah yang bisa saya perkenalkan. Terima kasih semuanya, selamat siang. Baik, tadi itu dari sang debater dan pendeta Samuel. Terima kasih. Selanjutnya dari pembicara muslim, Bang Nandar atau Mas Ardiansah dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Yonatan Nandar. Ya, adapun nama asli Yonatan Nandar ini kan hanya nama panggung. Nama asli saya Endang Sunandar. Ya. Saya dari suku Sunda. Dari suku Sunda, kebetulan lama kuliah di Surabaya dan di Sidoarjo. Saya lulusan UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2028. Ini ada senior saya, Ustadz Masyud. Ada Ustadz Ipung. Ya. Dan 2013 saya melanjutkan kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Lulus tahun 2017. Kemudian 2019 saya mengikuti PKPA, kemudian ujian advokat, kemudian 2019 pula saya disumpah menjadi seorang advokat. Jadi saya ini selain sebagai debater juga sebagai advokat. Ya. Dan selama ini aktif dakwah di dunia media sosial, yaitu dunia pertiktokan YouTube. Nama YouTube saya Yonatan Nandar. Nama YouTube saya Yonatan Nandar dan Kanda Yonat Channel. Ya. Silakan Bapak Ibu yang belum subscribe, di subscribe channel YouTube saya Yonatan Nandar dan Kanda Yonat Channel. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja perkenalan dari saya tanpa memperpanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid atas acara terselenggaranya acara ini. Yang kedua, terima kasih saudara-saudara yang sudah hadir di sini. Yang saya hormati juga, yang pertama ada ibu saya yang sedang menonton, istri saya yang sedang di kamar karena menunggu anak saya. Yang kedua, di sini ada Ustadz Masud dan juga ada banyak sekali ustadz-ustadz di sini. Ustadz Ipung juga dan juga Prof. Menahem Ali dan para kiai yang hadir. Terima kasih sudah hadir. Baik, perkenalkan nama saya Ardian Syarif Budi Utomo. Saya lulusan Universitas Negeri Surabaya tahun 2006 S1, tahun 2013 S2, tahun 2024 S3, sama-sama di UNESA semua, dan sekarang saya sedang mengajar di universitas di sekitaran Jawa Timur sebagai dosen. Kebetulan dosen olahraga. Jadi sebenarnya agak nggak nyambung juga ya, tapi nggak apa-apa juga kan? Begitu. Dan sebenarnya saya juga sama seperti Bang Nandar, apa yang bisa saya perbuat untuk agama maka itu yang akan saya lakukan. Maka saat ini dunia media sosial semakin terbuka lebar, maka saya berusaha untuk memberikan beberapa informasi di dunia TikTok untuk diskusi lintas agama. Begitu dari saya, terima kasih. Berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, memasuki memasuki acara yang kita tunggu-tunggu. Jadi sebelumnya saya beritahukan ya, semboyannya Bang Rudi itu berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya saja. Kenapa? Karena biasanya di acara debat seperti ini yang diserang itu hanya Kristen saja. Akhirnya kan di media itu biasanya gini, kok hanya Kristen yang diserang, kok nggak ada serangan ke Islam. Nah, pada kesempatan kali ini sudah disepakati 1 jam full Kristen menyerang Islam, 1 jam full Islam menyerang Kristen. Jadi adil ya. Nah, untuk ini siapa yang lebih dulu tolong maju satu perwakilan sweet dulu. Siapa yang pertama nanti diserang? Maju salah satu. Di depan sini sweet dulu. Biar adil, nanti kita didahulukan, wah saya kok carry gitu. Ya. Tepuk tangan ya. Iya, sweet aja. Ya, yang menang dari pihak Kristen. Jadi nanti yang Kristen menyerang Islam duluan. 1 jam. Tapi sebelum masuk ke sesi 1 jam, ini ada sesi pemaparan awal. Pemaparan awal saya kasih 10 menit dari Kristen, 10 menit Islam. Karena tadi yang menyerang dulu adalah Kristen, maka pemaparan awal diawali dari pihak Kristen 10 menit, dibagi untuk 2 orang. Bisa 5 menit atau terserah. Pokoknya saya timer 10 menit, silahkan. Kristen. Tes. Oke, selamat siang semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau pemaparan dari kami itu tidak banyak, karena judulnya kitab manakah yang pantas dianggap kitab suci? Secara gramatikal dan secara etimologi atau secara undang-undang negara Indonesia hanya mengakui satu kitab suci, yakni Alkitab. Alkitab artinya kitab suci, ya. Jadi Alkitab itu punya orang Kristen namanya Alkitab. Kalau yang lain kan tidak Alkitab namanya, misalnya dari secara kosakata maksud saya ya, bukan secara apanya. Nah, jadi kalau ditanya apakah kalian punya kitab suci, ya kalian bilang iya karena namanya Alkitab. Al suci atau Tuhan, kitab adalah buku suci. Nah, kan gitu ya. Secara sederhananya ya. Jadi kalau ditanya Alkitab ya begitu, ya. Kemudian kalau ditanya apa sih definisi kitab suci menurut orang Kristen, dari dulu saya selalu tegas mengatakan kitab suci menurut orang Kristen adalah kitab yang berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Itu dari dulu saya tegaskan itu ya. Dan ditulis oleh manusia. Nah, jadi makanya di kitab suci kami yang kita lihat itu hanya kitab Musa lah yang tidak ada nama Musa. Yang lainnya itu ditulis oleh penulisnya. Contoh kitab Daniel, kitab Esra, kitab Habakuk, macam ya, Obadjah, Matius, Markus, Lukas, dan surat-surat Paulus, hanya ada 2 itu ya. Kitab Musa ada yang 5 itu ya. Jadi berbicara tentang kitab suci ini,
firman Tuhan dan kisah manusia itu harus perlu digarisbawahi. Karena kalau tidak ada manusia, pasti kitab suci itu tidak ada. Kenapa kitab suci itu ada? Karena ada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, karena dia berdosa, maka Tuhan butuh menuntun manusia ini agar terbebas dari dosa. Andai kata itu tidak ada, ya, saya percaya kitab suci tak akan ada. Orang kita nggak ada manusia, saya pun tidak bisa berpikir. Kita semua di sini pun tak pernah ada, kan begitu. Misalnya yang ada hanya malaikat. Karena di dalam Alkitab dijelaskan Kejadian 3 ayat 22 itu sudah ada kerub. Kerub itu adalah malaikat. Makanya saya katakan, andai kata manusia ini tidak ada, maka dan tidak jatuh ke dalam dosa, maka Alkitab itu tidak ada. Ya, Bible kami itu tidak ada. Kemudian mungkin ada orang bertanya dan sering mengatakan, kitab suci kalian sudah diubah-ubah, misalnya begitu ya. Banyak ini kekeliruan menurut saya. Perubahan di dalam kitab suci kami itu memang kebanyakan terdapat di dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Kalau yang bahasa aslinya saya sebenarnya kurang paham lah ya. Tapi yang paling utama itu di terjemahan. Namun kami pun tidak berkecil hati, karena kan sudah saya definisikan, kitab suci itu definisinya adalah firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya, dan dituliskan oleh manusia. Namanya dituliskan manusia, sudah barang tentu manusia lain bisa memegangnya juga, menyentuhnya juga, dan melakukan apapun terhadap dia. Ya, jadi itulah yang kalau bisa kami gambarkan mengenai kitab suci. Kemudian saya tambahi definisinya lagi, dan kitab yang bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kelebihan kami orang Kristen ini, kami nanti kalau ditanya sinada tidak perlu kami buku menurut profesor ini, menurut pastor ini, menurut uskup ini, menurut pendeta ini, nggak perlu. Karena ada suaranya nyanyi. Karena bagi kami bahwa kitab suci itu atau kitab yang dari Tuhan itu harus mampu menjawab dirinya sendiri, harus mampu menjawab. Makanya kitab suci yang paling mandiri itu ya Bible itulah. Makanya dulu saya waktu di Universitas Ahmad Dahlan saya nggak lulus baca Al-Quran, nggak lulus. Saya cerita sedikit ya. Kalau kami dulu mau skripsi sidang itu wajib baca satu surah. Waktu itu saya nggak tahu. Yang saya tahu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan datang dosen saya, itu azan kayaknya. Ya saya tahunya itu Pak. Oh kamu Kristen ya? Iya. Akhirnya saya diluluskan. Jadi saya gini-gini jelek-jelek gini Bu, lulusan Universitas Ahmad Dahlan Muhammadiyah, Yogyakarta ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai definisi Alkitab. Saya ulangi sekali lagi, kitab suci itu adalah bahwa firman Tuhan, kitab suci berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya yang dituliskan oleh manusia dan isinya mampu membela dirinya sendiri atau menjawab pertanyaan terhadap dirinya sendiri tanpa tergantung kepada buku apapun. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk sang debater. Selanjutnya Pendeta Samuel, silakan. Baik. Jadi kalau saya langsung aja, kalau kita lihat dari judulnya di sini, kitab manakah yang pantas dianggap suci? Kalau kita mengerti dari judulnya, ini saya fokus ke kata dianggap. Ada dikatakan bisa menganggap. Jadi kalau itu anggapannya suci ya bisa saja. Walaupun menurut dia itu suci atau tidak suci, atau secara pembuktian itu suci atau tidak suci. Jadi selama ini ketika saya banyak mengajar teman-teman saya bahwa azas kebenaran itu bukanlah pernyataan, tuduhan atau dinyatakan, tetapi pembuktian. Nah jadi baiklah di sini kalau memang judulnya masih berupa asumtif, sifatnya asumsi, dianggap suci, itu tergantung dari orangnya yang menganggap itu suci itu siapa, dari pihak mana. Tapi kita sebagai yang percaya bahwa kitab itu dari Tuhan yang suci ya, maka kita harus membuktikannya, kan begitu. Nah, setelah saya menyelidiki teman-teman, dalam teks asli Ibrani yang diterjemahkan ke dalam dan Yunani yang diterjemahkan dalam LAITB 1 saja yang saya pelajari, kata suci itu sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab kita. Ya, jadi itu terjemahan yang dilakukan dengan kaidah tafsir. Tapi secara etimologis tidak ada kata kitab suci. Kata kitab itu sendiri dari bahasa Ibrani ketif yang artinya adalah tulisan. Kalau buku, kitab yang dalam pengertian kita, Alkitab itu buku, itu dalam bahasa Ibraninya sefer. Ya, nandarnya begitu ya. Sefer.
Jadi ini sebenarnya penggiringan opini atau yang selama ini sudah menjadi stereotip dari apa yang kita baca, bahwa ini kitab suci. Sebenarnya tidak begitu. Ya, jadi setelah saya pelajari secara teks asli, tidak dikatakan kitab suci. Jadi itu skriptura dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Ibraninya adalah sefer tadi. Nah, kalau dikatakan suci, sekarang kita klasifikasikan dulu, suci ini apa? Apakah bahannya suci? Apakah bahan kertasnya dari sorga? Atau tidak ada kutu kasur misalnya? Atau ini berasal dari Tuhan yang suci? Atau ini tidak dirubah? Atau masih murni? Nah, itu kita klasifikasikan dulu. Tapi karena saya melihat di sini lawan debat saya dari Ardiansa dan Nandar yang sering saya simak juga konten mereka di TikTok dan di YouTube, sepertinya akan mengarah kepada pembuktian kepada teks-teks yang masih orisinil atau tidak, begitu ya bro ya? Begitu ya, dugaannya dulu. Jadi kalau mengarah kepada teks-teks yang masih murni atau tidak, di dalam perjanjian lama dikatakan ya, dengan pena palsu penulis oleh para ahli kitab mereka melakukannya. Tetapi itu di Yeremia, kalau tidak saya ingat, saya buka nanti, itu di Yeremia, dan itu dikatakan jauh daripada penulisan kitab tanahnya Musa ya. Kitab 5 kitab Taurat Musa, itu sangat jauh dari zaman Yeremia. Pentateuch ya, dari kitab Tauratnya Musa. Nah, lalu di dalam surat kisah Rasul Paulus, kisah para rasul, dikatakan jika ada seorang malaikat atau seorang para rasul dari kami yang memberitakan Injil yang berbeda dari yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Lalu dalam kitab Wahyu di pasal terakhir, Yohanes mengatakan jika ada seorang menambahkan atau mengurangi dari apa yang kami tuliskan, maka Tuhan akan mengurangi reward atau menambahkan hukuman itu. Jadi di dalam perkataan Yesus sendiri dalam surat Yohanes dikatakan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis di abad 1 hingga sekarang ini ada orang yang hendak menyerongkan kerajaan Allah, dan yang menyerongkannya hendak menguasainya. Jadi dari ayat-ayat yang tadi saya hadirkan bahwa penyerongan ini atau penambahan itu memang harus terjadi dan sesuai dengan penggenapan itu sendiri, atau dalam bahasa kita tuh nubuatan, ramalan yang harus terjadi bahwa penyerongan isi daripada akidah itu harus terjadi. 10 menit habis. 10 menit habis ya. Terima kasih. Itu saja dulu dari saya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk pembicara Kristen. Selanjutnya 10 menit untuk pemaparan dari pihak Muslim, dimulai dari sekarang. Silahkan. Cek. Nah ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebenarnya saya nggak mau nangkepin ya dari Bang Rudi tadi, tapi menarik ya, kalau kita bahas bahasa Indonesia maka kaidahnya harus jelas. Nggak boleh kita bahas bahasa Indonesia kaidahnya itu menurut saya salah. Itu bahasa Indonesia kitab suci. Definisi kitab suci itu apa dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Buka kamus besar bahasa Indonesia. Wahyu Tuhan yang dibukukan, selesai. Tidak panjang tidak lebar, wahyu Tuhan yang dibukukan. Itu kalau mau bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mau ke etimologi, berarti kitab dari etimologinya dari kata bala, itu nanti ada beberapa makna, lafadznya mustarok itu nanti, gitu kan. Jadi kitab itu bisa diartikan sebagai sebuah catatan, kitab itu bisa diartikan sebagai sebuah kitab itu juga bisa diartikan sebagai sebuah ketetapan, dan ketetapan itu bisa oral juga, gitu loh. Sama halnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kitab kepada Nabi Musa, apakah gedebuk langit dari tulisan gitu kan? Enggak juga, gitu loh. Jadi itu merupakan ketetapan dari Allah. Kalau kita ngomongkan kitab dalam etimologi, tapi ini kan bahasa Indonesia. Kitab manakah yang dianggap suci? Ya kita nanti akan buktikan bersama-sama secara pembuktian literatur yang valid dan juga secara teks-teks kuno tentunya. Jadi nanti teman-teman yang menyaksikan ini bisa bisa mempertimbangkan lagi ya teman-teman ya, baik dari pihak Muslim maupun dari pihak Kristen, ya silahkan menikmati acara ini yang akan kita lakukan. Terima kasih, gitu aja, nggak panjang-panjang dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan Mas Nandar. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mohon maaf, ini juga saya sedikit komentari. Lai Rudi,
Lairudi mengatakan bahwa Alkitab itu artinya adalah kitab suci. Sementara Lai Siahaan tadi sendiri sudah meralat ya. Yang namanya Alkitab itu kalau di dalam bahasa Ibrani sofer. Kalau banyak soferim, ya. Ya, begitu. Jadi yang dimaksud kitab suci di sini adalah kitab, kalau kita lihat di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kitab suci itu adalah murni. Murni yang berasal dari Tuhan. Saya berdebat di dunia media sosial ini dari tahun 2009. Bahkan kita sudah bertemu 2009 di Facebook, ya. Dan saya berusaha untuk mengeksplorasi Al-Quran maupun Bible. Ternyata setelah saya eksplorasi, setelah saya dalami, yang kitab suci itu hanya Al-Quran, ya. Karena Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab yang terjaga. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menurunkan Quran dan Allah pula yang menjaganya. Allah menjaga Al-Quran bukan menjadi manusia, bukan saudara. Tetapi Allah menjaga Quran dengan apa? Dengan berjibunnya jutaan orang yang hafal Quran. Ya. Saya berusaha untuk menghafalkan Bible, saya nggak hafal. Ya, paling kalau bahasa Yunani NRK en hologos kaya en hologos prostonteon, cuma itu aja. Ya kan? Kalau bahasa Ibraninya paling mungkin Kidung Agung, hikomam takim khula mahmadim zehdodi we zehrei benot Yerusalem. Tetapi Al-Quran 30 juz orang hafal Quran. Bahkan yang sekarang lagi viral itu ada anak kecil namanya Aisyah kalau tidak salah ya, asal Malang, itu juara 2 tingkat dunia. Oleh karenanya kalau kita mengambil sebuah analogi atau sebuah improvisasi, seandainya semua kitab di dunia, kitab semua agama hilang, maka tidak ada satu agama pun yang memiliki kitabnya, yang memiliki kitab sucinya. Kenapa? Karena Bible itu transmisi atau sanadnya itu bukan berdasarkan hafalan. Transmisi daripada kitab sucinya Kristen maupun Yahudi itu bukan hafalan, tetapi manuskrip, tulisan. Sementara tulisan atau autografa itu nanti dijelaskan, autografa Kristen itu nggak ada. Sedangkan Al-Quran transmisinya itu ada 2, yang utama dan yang paling pertama itu adalah dengan tradisi oral atau tradisi lisan. Dan Al-Quran bukan hanya sebagai sebuah kitab suci yang memberikan sebuah jaminan, tetapi Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang memberikan tantangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu, Lairudi, Lai Siahaan terhadap Al-Quran, maka buatlah satu surat saja seperti Al-Quran. Dan surat yang terpendek di dalam Al-Quran itu cuma 3 ayat. Tetapi Allah katakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-24, fa'ilam taf'alu walang taf'alu fattakun narol lati wa kuduhan nasu wal hijarah u'idat lil kafirin. Pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Bahkan Lairudi, Lai Siahaan dan kaum muslimin wal muslimat serta teman-teman Kristen, di dalam Quran surat Al-Isra ayat 88 Allah menantang, kalau Lairudi, Lai Siahaan, orang Kristen di Indonesia tidak mampu membuat seperti Quran, ajaklah Meta AI, ajaklah aplikasi yang cerdas itu untuk membuat yang seperti Al-Quran. Apa kalian bahu-membahu antara manusia dengan Lucifer dan jin? Itu tidak ada yang mampu membuat Al-Quran. Coba ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman semuanya dilihat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 88. Tidak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 88, kalau manusia bahu-membahu dengan alien, dengan jin, dengan Lucifer, dengan Beelzebul, itu tidak ada yang sanggup membuat seperti Al-Quran. Jadi nanti di dalam perdiskusian ini kami akan membuktikan bahwa kitab yang suci, kitab yang benar itu hanya Al-Quran. Dan mohon maaf, dalam ruang lingkup diskusi ini kami akan membuktikan dengan data-data yang berjibun bahwa kitab Kristen tidak original, tidak suci, dan tidak asli. Mohon ditunggu bapak-bapak ibu, bersabar. Terima kasih. Allahu Akbar. Masih ada 3 menit. Oh, ada 3 menit. Masih Ada 3 menit ya. Oke, saya bacakan Quran surat Al-Isra ayat 88 ya. Quran surat ke-17 ayat 88.
Dan tadi Lairudi yang kita kasihi, saudara-saudara yang terkasih, mengatakan saya percaya kepada terjemahan. Sedangkan Lairudi yang saya kasihi, kitabnya Kristen ini teman-teman ini nih, bahasa Yunani, Perjanjian Baru. Pendeta di muka bumi percaya bahwa Perjanjian Baru orang Kristen, mohon maaf saya berdiri, Perjanjian Baru orang Kristen itu dipercaya, diyakini sebagai bahasanya adalah bahasa Yunani. Tetapi mungkin para pendeta di sini ataupun yang nonton ini tidak familiar dengan kitab yang berbahasa Yunani ini. Padahal yang ada di depan saya terjemahan LAI ini, saya punya banyak versi Bible terjemahan ini. Bahasa Ibrani ada, Brit Hadasah, bahasa Aramaik ada, itu berbeda semua. Ya. Nanti ini kan bukan sesi untuk menjelaskan tentang kekristenan ya. Nanti di sesi kita bertanya kepada teman-teman Kristen, saya akan tunjukkan bahwa kitabnya teman-teman Kristen itu tidak suci. Mohon maaf ya, Lairudi, Laisihan, ini dalam koridor kita berdiskusi. Terima kasih. Masih ada waktunya? Ya? Oh ya, tadi Ya. Quran surat Al-Baqarah belum Masih ya? 1 menit. Oke. Surat Al-Isra ayat ke-88. Quran surat Al-Isra ayat 88. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu juga punya aplikasi di HP-nya bisa dilihat ya. Al-Isra 88. Al-Isra 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Qur'an itu sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan yang meriah dari pembicara Muslim. Baik, memasuki sesi selanjutnya, ini sesi serangan, jadi bukan serangan fisik ya. Di sini kita ini lagi berpikir dengan teori, logika dan sebagainya. Perangnya perang lisan, perang ilmu. Jadi saya bacakan saja tata tertib debatnya. Debat ini ilmiah, sopan, saling menghormati. Saat pembicara nanti menyerang dan sebagainya, penonton jangan komen dulu, penonton jangan teriak-teriak, penonton jangan interupsi dan sebagainya. Nanti ada waktu sendiri penonton bertanya. Kemudian dilarang menghina agama, simbol, kemudian kitab suci, kemudian tokoh agama atau menyerang pribadi, dilarang ya. Tapi yang jelas 4 debater di depan ini bukan orang kemarin sore. Saya yakin beliau-beliau ini sudah paham aturan, dan aturan ini wajib dihormati dan dilaksanakan. 1 jam penuh mereka akan menyerang Islam. Penanya berhak mengkat kalau jawaban mereka ini bertele-tele, memperpanjang waktu supaya habis dan sebagainya. Jadi penanya ini punya hak untuk cut, lanjut atau tidak. Kemudian untuk pihak yang diserang tidak boleh mengajukan pertanyaan sedikit pun. Beliau di sini sebelah kiri hanya menjawab, tidak ada debat. Nanti ada serangan selanjutnya di sesi kedua. Jadi ini full bertanya, ini full menjawab. Dari pihak Islam tidak ada bantahan atau mengajukan pertanyaan balik, itu tidak boleh. Dan saya sebagai wasit berhak untuk mengkat kalau ada permasalahan tersebut. Paham ya? Paham? Baik, kita mulai. Waktu dimulai dari sekarang. Kristen akan bertanya soal kesucian kitab suci Al-Quran. Dimonggokan dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, tes. Sebelum saya memulai, saya minta maaf dulu ya. Nanti kalau ada kata-kata yang salah, ini kan dalam ranah diskusi. Jadi maafkanlah saya. Bukan maksud hati untuk melakukan hal yang tidak pantas. Oke. Saya mau bertanya kepada si Nandar ya, apakah kamu setuju bahwa kriteria kitab suci itu adalah kitab suci yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya? Terima kasih, silakan dijawab. Lailudi, tolong ditegaskan pertanyaannya, campur tangan dalam maksud apa ini? Ya, contoh membuat nama-nama surah atau posisi surah. Contoh di Quran itu kan ada surah 1 sampai 114. Siapa yang menentukan surah 1 sampai 14? Misalnya begitu. Oke. Ada nggak campur tangan manusia? Atau ya apakah? Ya Nandarlah menjelaskan. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lairudi bertanya,
apakah yang dimaksud kitab suci itu adalah kitab yang tidak terlepas dari campur tangan manusia? Begitu? Ya, campur tangan manusia dalam hal apa dulu nih? Iya, baik. Kalau ya baik, saya jawab. Kalau penamaan ayat, penamaan surat-surat Al-Qur'an itu kita bisa pelajari di dalam Rasul Utsmani. Jadi dulu waktu saya kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, dan saya juga pernah kuliah di Setai Ali Al Akbar Surabaya, ya, penamaan surat itu dari Rasulullah SAW. Kemudian kalau masalah campur tangan di sini adalah masalah penulisan, maka masalah penulisan Rasulullah SAW yang pernah memerintahkan untuk uktub, tulislah, ya. Kemudian di periode Utsman bin Affan kemudian mengkodifikasi atau mengumpulkan Al-Quran. Kalau di dalam ranah seperti ini, saya tidak ada masalah, ya. Yang penting tidak ada penambahan ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Misalnya yang tadinya misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, kemudian ditambahkan ayat yang lain. Yang ayat ini tidak bersumber dari lisan Rasulullah SAW. Begitu. Ya. Cukup. Oke, terima kasih. Tolong dibuka hadis Bukhari 884. Hadis Sahih Bukhari 884 ya. Apakah Nandar percaya juga bahwa Al-Quran itu keluar dari lisan Nabi Muhammad? Begitu ya Nandar ya. Oke, gimana caranya? Tolong dinaikkan biar nampak. Ketika ini ya langsung ya. Yang mau saya tanyakan di sini Nandar. Coba dibacakan dulu. Ketika kami sedang sholat bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang rombongan dagang yang membawa makanan. Orang-orang pun melirik dan berhamburan pergi mendatangi rombongan tersebut hingga tidak ada orang yang tersisa bersama Nabi SAW kecuali hanya 12 orang. Maka turunlah ayat ini, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka meninggalkan kamu ketika kamu sedang berdiri menyampaikan khutbah. Di situ adalah surah 62 ayat 12. Tolong buka Al-Quran yang kau pegang. Mana surah 2 ayat 62 ayat 12? Tunjukkan kepada kami semua. Terima kasih. Coba dibuka dulu Al-Jum'ah ayat 12. Lairudi. Gak bisa. Itu kan terjemahan itu. Al-Quran yang kau pegang aja Nandar. Ada nggak bawa Al-Quran? Jangan kitab suci orang Baik, Kristen kau bawa banyak kali, Al-Quran nggak kau bawa. Jadi lucu. Quran surat berapa tadi? Quran surat Al-Jum'ah. Quran surat Al-Jum'ah. Ya, sabar. Quran surat Al-Jum'ah. Sabar ya, sabar. Ya, siap. Silakan Pak Andri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebetulnya kalau nanya Quran harus tanggung jawab juga dong. Masa tanya Quran nggak dibaca Qurannya? Aktori incumbit probatiu. Siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Jangan sampai mereka yang benar, kita yang suruh nyari. Izin. Saya tidak mendalilkan. Mendalilkan si Nandar tadi kan dia bilang bahwa sesuai definisi dia tadi. Saya hanya ingin tahu, benar nggak? Tolong dibuka surah 62 ayat 12. Baik. Oke, baik. Oke, saya akan jawab. Ya, terlalu banyak kali kitab, tapi Al-Quran tidak ada. Saya buka ya. Saya buka ya. Online saja. Enggak, tolong ditampilkan di layar saya. Saya buka. Ya. Sebentar. Ya, saya buka ya di sini ya. Sabar. Saya jawab Bang Rudi. Sabar Bang Rudi ya. Quran. Iya, sabar. Sabar. Santai dulu. Santai. Loh, kok nggak pindah? Saya udah pindah nih. Coba di ini Di mungkin 12 enggak ada, terakhir 11. sebentar, izinkan saya yang menjawab. Izin. Ya. Oke. 62 sudah masuk belum? Belum masuk. Belum masuk. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. ayat ke ini 11 ke atas ini. Oke ya, ini ya 611 ya. Oke, kita baca sama-sama hadis. Cek lu. Cek. Kita baca di sini. Cek. Di sini tertulis wa idza ra'au tijaratan. Betul? Wa idza ra'au tijaratan, makanya teman-teman Kristen itu belajar dulu gitu loh kalau mau nanya itu. Ini sebenarnya hanya salah tulis saja di
aplikasi ini Al-Jumu'ah ayat 12, tapi kan isinya nggak berubah, sama. Makanya saran saya jangan modal terjemahan. Kalau terjemah itu bukan, sekali lagi, Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Yang bahasa Indonesia bukan Quran. Apa? Terjemahan Al-Quran. Apalagi di dalam hadis. Kalau ada salah tulis begini, umat Islam nggak bingung kok. Gampang, ini ayat 11 bukan ayat 12. Itu hanya yang abang tampilkan tadi. Abang nampilkan ya juga ya. Oke ya. Yang abang tampilkan tadi itu sebenarnya hanya salah tulis, salah ketik aja di aplikasi gitu. Tapi isinya coba ayat. Isinya ayat 11. Sebentar, aplikasi yang mana yang salah? Yang ini atau yang hadis tadi? Coba hadisnya tunjukkan bahasa Arab. Coba Tunjukkan Arabnya. hadisnya tadi. Karena semua hadis Bukhari 884 itu isinya. Iya. Oke ya. Coba nah ini terjemahan. Coba terjemahan kan? Ya kan? Coba berani nggak nampilkan bahasa aslinya? Kalau berani saya bacakan. Anda diam saya bacakan. Saya bantu. Silakan admin. Kalau nggak bisa terjemahkan, saya yang nampilkan. Besarkan saya, Pak Host. Tampilkan teks Arab itu sebelah kiri. Oke. Oh enggak. Oke, pakai punya saya aja. Pakai punya saya. Belum? Enggak, bukan ini. Yang saya tampilkan hadis. Sebentar, yang saya tampilkan hadis. Saya izin berdiri ya, Bapak Ibu. Oke, cek. Belum masuk. Nah, coba Bapak Ibu lihat di tulisan yang warna hijau itu. Wa'ida ro'au tijarotan aulahwan anfaddo ilaiha watarokuka ko'ima. Ada tulisan 12 di situ. Yang ada di terjemahan kan? Kok dipermasalahkan? Bukan Qur'annya kok yang berubah kok. Hanya aplikasinya aja yang salah ketik. Boleh dibuka Al-Qur'annya yang nilai isinya ini. Loh, sama, boleh. Ya. Apa enggak? Boleh dong. Coba besarkan. Ini saya blok nih. Saya udah blok ini. Silakan besarkan. Oke. Bukan aplikasinya. Enggak apa-apa. Biar atau mau satu aja ya, misal ya, ini ya. Satu aja ya. Ya udah, copot aja Bang. Gimana? Di situ yang dilepas dulu biar nggak bingung di sini. Udah. Sebentar. Ya biar satu aja. Atau saya pakai yang ini? Oh ya, siap. Nah, itu sudah saya blok, Bapak Ibu sekalian. Wa'ida, sama nggak, Bang Rudi? Wa'ida tadi, pasti nggak ngerti kan? Ro'au tijarotan, aulahwan, infaddu ilaiha watarokuka ko'imah. Sama nggak? Saya lain kali kalau bikin pertanyaan itu yang agak membuat kita mikir gitu loh, jangan yang seperti ini gitu loh, Bang Rudi ya, yang agak dikit gitu loh. Tes, bisa disandingkan nggak Arab yang di sini dengan Arab yang di Innalillahi wa inna ilaihi. Biar kita lihat, gitu cara memperbandingkan. Oke. Bisa. Saya bantu. Bisa. Pertanyaan kedua, nggak apa-apa, biarin aja. Tunggu dulu. Bisa. Saya sandingkan. Anggaplah hadis tadi salah tulis, dibilangnya. Sebentar. 12. Sebentar, saya sandingkan dulu Bang. Jangan, sebentar. Enggak, ini kita di sini betul-betul membantu Rudi, gitu kan. Jangan sampai membantunya separuh-separuh. Nih saya kalau bisa nanti itu dia usulkan, hadisnya itu salah, itu buka kurung Qiyas 60. Iya. Salah katanya. Iya, salah. Salahkan aja. Iya Bang. Mana ya? Ini. Siap. Ini udah. Nih.
Ini udah. Ini udah. Wa ida ro'au tijarotan aulahwan in fadlu, sama kan? In fadlu ilaiha watarokuka iman, sama Bapak Ibu. Cedar kon. Masya Allah, Allahu Akbar, takbir dulu teman. Allahu Akbar. Terjawab ya, moderator terjawab? Terjawab? Oke, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Berarti boleh dikatakan saya tersesat oleh karena hadis tadi itu ya. Saya. Oke. Tapi nah, tapi kan itu fatal itu, saya jadi tersesat. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Siapa yang menyusun surah-surah itu dari 1 sampai 114? Apakah Nabi keseluruhan atau ada campur tangan yang bukan Nabi? Silakan. Saya buka dulu datanya ya. Atau Bang Nada dulu ngomong, saya buka datanya. Tadi di awal sudah saya singgung bahwa tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa kodifikasi Al-Quran itu di zaman Utsman radhiyallahu an, ya, di zaman Utsman radhiyallahu an. Penamaan ayat Al-Quran itu dari Rasulullah SAW. Ya, siap. Nanti lebih jelasnya kita tunjukkan datanya ya. Silakan Bang. Cek, baik, terima kasih. Bisa dibesarkan. Saya bawa langsung dari rujukan tafsir Al-Qurtubi yang terjemahan. Nanti kalau saya kasih yang bahasa Arab pasti nggak ngerti. Pusing sendiri saya nanti saya disuruh coba Ardiansa kok artikan. Aduh, ini dah, ini sudah diartikan nih. Al-Qurtubi ini aslinya bahasa Arab. Susunan ayat-ayat dan surah-surah serta peletakan basmalah di awal setiap surah merupakan perintah Nabi ketika Nabi tidak memerintahkan untuk melakukan hal tersebut pada awal surah Baroah misal, ini contoh ya, salah satu contohnya, maka mereka pun membiarkan surah tersebut tanpa basmalah. Jadi semua susunan ini Nabi yang menyusun, yaitu sang penerima wahyu. Oke, apabila bukan Nabi yang menyusun, apakah kalian masih mengatakan itu Al-Quran atau kitab suci? Lairudi, tadi kan sudah jelaskan susunan ayat Al-Quran dan surah-surah daripada ayat Al-Quran itu Nabi yang memerintahkan. Buka hadis Ibnu Hisam 30-40. Kita sepakat dulu arti menyusun itu apa? Sepakat dulu kita. Maksudnya menyusun itu apa? Apakah yang punya inisiasi menyusun atau misal Bang Nandar ini punya inisiasi menyusun? Ya. Saya menyusun. Bang Nandar punya inisiasi. Yang mana dulu? Hadisnya bagaimana dulu. Yang kalian rasa itu firman Tuhan? Silakan. Coba hadisnya dulu dibuka dulu. Hadisnya dibuka dulu. Jangan buka dulu. Loh, jangan dibuka. Tadi katanya suruh dibuka. Harus kita dengar dulu definisinya. Kalian definisikan. Terserah. Yang dimaksud di sini, yang kalian buka ini maksudnya yang mana? Coba aku ingin tahu. Apakah urutannya ataukah penamaannya atau apa? Silakan. Saya bacakan ya. Susunan ayat-ayat dan surah-surah serta peletakan basmalah di awal setiap surah merupakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi tidak memerintahkan untuk meletakkan hal tersebut pada awal surah Baroah, yaitu surat At-Taubah, maka mereka pun membiarkan surah tersebut tanpa basmalah. Pertanyaannya apa? Silakan. Apakah kan ada surah Baqarah, surah At-Taubah mulai dari surah 1 sampai surah 14. Ya. Yang menaruh surah itu surah 1, surah 2, surah 3, surah 4. Apakah Nabi ataukah yang Tunggu, naruh? sabar, biar dia menjawab. Tunggu dulu. Ini pertanyaannya yang naruh surat. Yang menyusun atau yang menyusun lah, tak apalah diposisikan. Ini saya bingung antara yang menyusun, apakah yang berinisiasi atau tidak? Inisiasi tentu dari yang menyusun. Sabar dulu Bang. Coba layang baca coba. Enggak, aku udah tahu itu. Maksudku gini, contoh surah 1 namanya ini, surah 2 namanya ini, surah 3 namanya ini, surah 4 dan seterusnya. Kenapa dia dibuat surah 1? Nabi yang membuat itu di surah 1. Pokoknya Nabi yang membuat surah 1 sampai 114. Misalnya gitu maksud saya, apalah. Mengangkap enggak? Jadi Nabi yang membuat. Kalau ada satu surah di mana Nabi yang tidak menempatkan surah itu bagaimana? Ini. Ya mantap. Siap. Oke. Iya. Oke. Lanjut. Jadi misalnya ada satu katakanlah seluruh surah itu Nabi yang menempatkannya.
Jikalau ada satu surah yang tidak Nabi yang menempatkan, apakah masih itu dikatakan kitab suci? Ya sudah begini saja, yang lebih bagus itu tampilkan datanya, Enggak. lalu Ya. tanyakan. Definisi dulu kita. Laya, mohon maaf ya Laya ya, kan kita sama-sama anak hukum ya, dalam adagium hukum, asas hukum, aksori, incubit, probasio. Silakan tunjukkan. Tadi kan Anda mau tunjukkan, coba operator. Sebelum ke Kan tadi sudah dijelaskan ini. Oke, silakan buka. Aduh Laya. Bahwa di dalam hadis, bukan yang hadis Ibnu apa? Ya silakan, Bah. bukakan dulu. 43. Belum Coba. hadis. Yang di layar yang kukirim WA tadi ada situ namanya. Tunggu. Sebentar. Kok jadi kita yang repot ya? Nggak apa-apa, 1 jam dibikin repot, nggak apa-apa. Sabar.